Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi sel. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, apa sih sebenarnya itu sel? Nah, sel adalah unit struktural terkecil dalam makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti memiliki sel. Nah, ada yang punya satu sel, yaitu disebut dengan uniseluler, dan ada yang punya banyak sel yang disebut dengan multiseluler. Mari kita pelajari apa yang harus kita tahu dari sel. Nah, ini dia perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Seperti yang kita lihat, ada dua gambar sel. Ada sel hewan sebelah kiri dan sebelah kanan ada sel tumbuhan. Dilihat dari gambar, apa perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok adalah tumbuhan kaku, bentuknya kotak-kotak. Kalau tumbuhan ada dindingnya, sedangkan di sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan batang tumbuhan itu keras. Perbedaan yang kedua, di sel tumbuhan mempunyai vakuola yang besar, sedangkan di sel hewan vakuolanya hanya kecil. Bahkan ada yang tidak memiliki vakuola. Yang ketiga yaitu perbedaannya ada pada kloroplas. Nah, kloroplas itu ada pada tumbuhan. Fungsinya untuk melakukan proses fotosintesis, sedangkan di sel hewan tidak ada kloroplas. Kemudian kalau ada pada hewan, tidak ada pada tumbuhan, yaitu lisosom, sentriol, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat lengkapnya perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan yang pertama ada pada ukuran. Di sel hewan ukurannya lebih kecil, sedangkan di sel tumbuhan ukurannya lebih besar. Bisa dilihat dari ukuran karena adanya vakuola. Nah, tadi kan sudah dilihat bahwa ukuran vakuola dari sel tumbuhan itu lebih besar dibandingkan sel hewan. Yang kedua ada lisosom. Di sel hewan memiliki lisosom, sedangkan di sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Selanjutnya ada plastida. Di sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan di sel tumbuhan ada plastida, tapi berupa kloroplas. Yang selanjutnya ada dinding sel. Nah, di sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun sel terluarnya yaitu adanya membran sel. Sedangkan di sel tumbuhan ada dinding selnya. Nah, di sel tumbuhan ini ada dinding sel dan membran sel terluarnya. Selanjutnya ada sentrosom. Nah, di sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan di sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Nah, sentrosom ini sama dengan sentriol, yaitu fungsinya untuk mengatur proses pembelahan sel. Dan yang keenam, perbedaan ada pada bentuk. Bentuknya di sel hewan tidak tetap, sedangkan di sel tumbuhan tetap. Yang terakhir, perbedaan ada di vakuola. Di sel hewan, ukurannya kecil, sedangkan di sel tumbuhan memiliki vakuola yang ukurannya besar. Di slide selanjutnya yaitu ada perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Bisa dilihat, nah, bisa diartikan kalau pro itu memiliki arti belum. Kalau kariotik itu dinamakan membran inti atau nukleus. Jadi prokariotik yaitu sama dengan yang tidak memiliki membran inti atau tidak memiliki nukleus. Nah, contohnya yang ada pada sel prokariotik salah satunya yaitu ada bakteri. Sedangkan di sel eukariotik ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini bisa dilihat
perbandingan atau perbedaan yang lengkap dari sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama ada ukuran. Di sel prokariotik ukuran selnya yaitu berdiameter 1 sampai 10 μm. Sangat kecil bukan? Sedangkan di sel eukariotik yaitu lebih besar dari sel prokariotik yang diameternya 10 sampai 100 μm. Sama dengan perbandingan 1:10. Nah, perbandingan yang kedua ada pada inti sel. Inti sel pada sel prokariotik yaitu adanya nukleoid, sedangkan di sel eukariotik pada hewan ada nukleus dan sel tumbuhan juga ada nukleus. Perbandingan yang ketiga ada penutup sel. Di sel prokariotik penutup selnya yaitu berupa kapsul, sedangkan di sel eukariotik pada sel tumbuhan yaitu berupa dinding sel. Nah, prokariotik itu organelnya tidak lengkap, seperti dia tidak memiliki mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Sedangkan di sel eukariotik organelnya lengkap. Nah, perbandingannya ada di mitokondria. Di sel prokariotik tidak memiliki mitokondria, sedangkan di sel eukariotik ada. Langsung saja ke ribosom. Di sel prokariotik dia memiliki ribosom namun kecil, sedangkan di eukariotik dia memiliki ribosom yang berukuran besar. Di sel prokariotik vakuolanya tidak ada, sedangkan di sel eukariotik pada sel hewan vakuolanya kecil. Sedangkan di sel tumbuhan vakuolanya lebih besar. Badan Golgi di sel prokariotik tidak memiliki badan Golgi serta lisosom, sedangkan di sel eukariotik memiliki. Namun lisosom, perbedaan pada lisosom pada hewan, dia selalu ada lisosom, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada. Ada namun kadang tidak ada. Nah, perbandingan yang terakhir ada pada DNA. Di DNA sel prokariotik berbentuk cincin bercampur dengan sitoplasma, sedangkan di sel eukariotik yang ada pada hewan yaitu berbentuk pita spiral ganda atau double helix pada inti dan mitokondria. Sedangkan di sel tumbuhan berbentuk pita spiral ganda double helix pada inti, mitokondria, dan kloroplas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.